Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Indra Malik Akbar Fadila. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil skripsi saya dengan judul Klasifikasi Berita Hoax COVID-19 pada akun berita di Instagram berbahasa Indonesia menggunakan metode Connect. Latar belakang penelitian. Latar belakang penelitian di sini terdapat COVID-19 merupakan coronavirus jenis baru atau yang disebut dengan COVID-19, di mana penyakit coronavirus dikenal dengan COVID-19. Instagram merupakan salah satu media sosial yang banyak menyajikan informasi mengenai COVID-19. Banyak akun berita mengenai informasi COVID-19 yang disajikan di Instagram berupa foto, tulisan caption, dan mungkin terjadinya penyebaran berita palsu atau hoax pada berita mengenai informasi COVID-19 tersebut. Selanjutnya ada Connect Network, yaitu metode yang dipakai dengan baik serta memiliki tingkat efisiensi dan akurasi tinggi dalam kasus pengklasifikasian. Pada jurnal Hamato, Uchimura, dan Tomita. Selanjutnya, rumusan masalah. Bagaimana mengklasifikasikan berita hoax COVID-19 pada akun berita di Instagram berbahasa Indonesia menggunakan metode Connect Network. Batasan masalah. Terdapat 5 batasan masalah. Pertama, 1. Menggunakan data dari akun perorangan dan akun berita online di Instagram untuk mengambil data mengenai informasi COVID-19. Kedua, ada 30 akun berita Instagram yang akan diidentifikasi. 3. Berita dikategorikan menjadi 2 kelas, yaitu hoax dan valid. Keempat, penelitian ini menggunakan dataset berupa teks berita berbahasa Indonesia. Yang kelima, pada pre-processing text, skimming tidak digunakan untuk meminimalisir terjadinya kesalahpahaman dalam pengertian atau makna berita yang disajikan. Selanjutnya di sini ada persiapan dataset. Data yang digunakan merupakan data dari artikel atau berita di akun berita di Instagram. Terdapat pengkategorian pada data berita, yaitu pengkategorian dibagi menjadi 2. Di antaranya data hoax dan data non-hoax. Adapun akun berita yang saya ambil pada penelitian ini, di sini terdapat gambar akun berita Turundex Hoax ID, di mana saya mengambil data hoax dari akun berita tersebut, dan salah satu contoh akun valid, akun berita valid yang saya ambil yaitu Tribun News. Selanjutnya pre-processing. Pre-processing merupakan mempersiapkan data-data mentah yang nantinya akan dilakukan pemrosesan sesuai tahapan yang ada. Skimming pada tahapan pre-processing ini tidak digunakan untuk meminimalisir kesalahpahaman dan pengertian makna dari berita yang disajikan. Adapun dari pre-processing ini memiliki tahap, yaitu 3. Pertama, scaffolding, tokenisasi, dan filtering. Scaffolding merupakan penyeragaman data. Penyeragaman data ini dimaksud penyeragaman data pada kata terdapat huruf besar menjadi huruf kecil semua atau lowercase. Di sini terdapat contoh kata makan, M-nya besar, K-nya besar, dan makan yang kedua M-nya kecil, K-nya besar, yang ketiga M-nya besar, selainnya kecil, dan di lowercase atau di scaffolding menjadi makan. Tokenisasi merupakan sebuah proses di mana suatu teks akan dipisahkan menjadi per kata atau disebut dengan token. Tokenisasi ini berguna untuk menghilangkan tanda baca dan simbol-simbol pada teks dan per kata pada data menjadi token. Jadi maksudnya data-data diubah menjadi per kata atau token.
Terdapat contoh di bawah ini. Terdapat 4 korban meninggal pada kebakaran rumah tersebut. Dan ditokenisasi menjadi dipisahkan menjadi token, yaitu terdapat korban meninggal pada kebakaran rumah tersebut. Tahapan filtering. Tahapan filtering ialah melakukan penyeleksian kata-kata penting dan melakukan penghapusan stop word. Di bawah ini merupakan contoh dari tahapan filtering. Pada demonstran sedang meminta hak kepada presiden, diharapkan pihak kepolisian tidak bertindak kasar. Adapun tahap filtering pada kalimat tersebut menjadi demonstran meminta hak kepada presiden, harapkan pihak kepolisian tidak bertindak kasar. Pembagian data. Pembagian data. Pada tahapan ini, perbandingan pada pembagian dataset ialah 70% data latih dan 30% data uji dari 100 data, 50 data valid dan 50 data hoax. Adapun gambar di sini penggambaran dari pembagian data yang telah saya sebutkan tadi. Di label data valid berwarna biru dan data hoax berwarna hijau. Adapun data latih di warna biru ini ialah 70 untuk data latih dan 30 untuk data uji. Dan data hoax di sini data latih 70 dan 30 untuk data uji. Adapun data latih ini dari data valid yang terdapat 70 untuk data valid dan 30 untuk data hoax, data uji 15 dan dari data valid dan 15 data hoax untuk dari data hoax. Pelatihan data. Pada tahapan ini, seleksi fitur adalah proses pemilihan kata yang dianggap mewakili informasi penting yang didapat dari data tersebut dalam klasifikasi teks hingga mampu meningkatkan akurasi pada tahapan klasifikasi. Seleksi fitur penelitian ini menggunakan TF-IDF. Pada TF-IDF, tingkatan dari TF-IDF adalah Term Frequency Inverse Document Frequency. Adapun maksud dari TF ialah seberapa sering muncul kata pada data yang ada, dan IDF seberapa penting kata yang muncul. Adapun rumus dari TF-IDF, W sama dengan TF kali IDF. Selanjutnya, Caniff Network. Pada tahap Caniff Network merupakan klasifikasi berdasarkan jarak kedekatan suatu data dengan data yang lain. Jauh ataupun dekat, jaraknya bisa dihitung dengan salah satu besaran jarak yang ditentukan, yaitu jarak Euclidean, jarak Minkowski, dan jarak yang digunakan pada penelitian ini ialah jarak Euclidean karena memiliki tingkat akurasi dan produktivitas yang tinggi dalam klasifikasi. Adapun rumusnya pada presentasi ini, DXIK XJK sama dengan Euclidean N T 1 dan seterusnya. Adapun penjelasan dari X IK sama dengan nilai I pada data latih, X JK nilai I pada data uji, N sama dengan batas jumlah banyak data, dan D buka kurung X IK dan X JK bukan jarak data latih dan data uji atau jarak Euclidean. Evaluasi model. Pada tahapan evaluasi model, saya menggunakan confusion matrix yang dilakukan untuk melihat keakuratan yang diberikan model pada tahap preprocessing, seleksi fitur, dan klasifikasi teks. Pada confusion matrix terdapat 3, yaitu precision, recall, dan akurasi. Precision berguna untuk pengukuran ketetapan dalam klasifikasi teks berita, yang dimana rumusnya data tergolong valid, terklasifikasi valid, dibagi jumlah data yang terklasifikasi hoax. Recall
digunakan untuk melihat atau mengukur ketetapan sistem dalam menghasilkan nilai-nilai yang akurat, di mana rumusnya recall ialah data tergolong valid, terklasifikasi valid, dibagi jumlah data tergolong valid yang diuji. Selanjutnya, akurasi. Akurasi berguna untuk melihat seberapa akurat sistem yang dilakukan dalam melakukan klasifikasi. Adapun rumus dari akurasi ialah jumlah data yang terklasifikasi sesuai benar dibagi jumlah data uji dikali 100%. Selanjutnya, pengujian dan kesimpulan. Pada tahapan pengujian dan kesimpulan, model yang telah terbentuk dari pengklasifikasian akan diimplementasikan menggunakan web apps menggunakan framework dari Streamlit, dan hasilnya dari pengujian akan ditampilkan secara rapi pada tabel yang terdapat kolom untuk isi nama akun berita, kolom untuk isi berita, kolom untuk aktual, target awal, contoh berita berlabel valid ataupun hoax, dan kolom probabilitas. Hasil dan pembahasan. Pada tahapan hasil dan pembahasan, penulis membahas mengenai penerapan metode Funnel Snackbot untuk melakukan klasifikasi hoax COVID-19 pada akun berita Instagram memanfaatkan bahasa Python 3.7. Persiapan dataset. Pada tahapan persiapan dataset, berita valid secara umum menggambarkan sebuah kejadian yang terbukti terjadi bukan menurut opini ataupun menurut pandangan pendapat orang lain. Berbeda dengan berita hoax didapatkan dari pandangan pendapat orang lain lalu disebarluaskan tanpa ada kejelasan referensi jelas dari mana atau informasi itu didapatkan. Adapun di sebelah kanan terdapat contoh visualisasi dari penampilan dataset saya. Selanjutnya, di sini terdapat word cloud. Word cloud merupakan kata-kata yang muncul di dalam dataset sebagai identitas dari dataset tersebut ditampilkan berbentuk word cloud ini. Word cloud didapatkan dari fungsi clean. Dataset yang sudah diubah menjadi perkata, selanjutnya dilakukan pembuatan word cloud untuk menampilkan kata-kata yang paling sering muncul di dalam dataset. Jadi word cloud ini didapatkan dari code clean yang tadi sudah dijelaskan pada pemaparan program aplikasi, di mana setiap dari tokenisasi pada tahap clean ini mendapatkan hasil kata-kata dari dataset yang saya gunakan. Semakin banyak kata yang muncul di word cloud akan semakin besar kalimatnya. Contoh tugas, dunia, ekonomi, COVID, pandemi, daerah, protokol pemerintah. Text pre-processing. Tahapan text pre-processing di mana di sini ada pemaparan data awal. Contoh di saat pandemi COVID-19, para demonstran sedang meminta hak kepada presiden. Diharapkan pihak kepolisian tidak bertindak kasar. Dari data awal ini diproses ke scaffolding. Di scaffolding ini data awal berubah menjadi penyeragaman lowercase seperti huruf menjadi kecil semua di saat pandemi COVID seperti yang ada di gambar ini. Selanjutnya dari tahap scaffolding ini dilakukan tahap tokenisasi. Tokenisasi ialah tahap suatu dataset yang dijadikan per kata atau per token. Seperti contoh di bawah ini. Dan selanjutnya menghilangkan stop word. Proses menghilangkan stop word seperti di bawah contoh di bawah ini, pandemi COVID, demonstran meminta hak pada presiden, harap kepolisian tidak bertindak kasar. Adapun kode yang digunakan pada program skripsi saya ialah seperti gambar di bawah, web pre-processing, fungsi lower if token ini untuk scaffolding,
dan token sebenarnya tokenize ini untuk tokenisasi, dan clean text for token if token not support sama dengan buka kurung kutip Indonesia kutip tutup kurung ini untuk proses menghilangkan stop word. Adapun berita yang digunakan terdapat contoh pada layar ialah berita COVID hoax. Contoh datanya seperti ini. Dan berita COVID valid, contoh datanya seperti ini. Dari proses sebelumnya, kata-kata yang paling muncul di data valid akan divisualisasikan di sini pada grafik, di mana kata-kata yang paling sering muncul di data valid ialah kesehatan, ekonomi, virus, orang, corona, Jakarta, dan lain-lain. Adapun kata-kata yang paling sering muncul di data hoax ialah virus, COVID, corona, orang, masker, garam, keluarga, daerah, dan lain-lain. Selanjutnya tahapan dataset splitting. Pada tahapan dataset splitting, di sini terdapat code di mana X sama dengan df narasi, Y sama dengan df pelabelan. Di sini penginisialisasian di mana variabel X untuk menampung data narasi dari dataset yang saya punya yaitu 100 dan Y merupakan penampung untuk pelabelan yang saya punya yaitu ada 100. Yang dimana 50 data valid dan 50 data hoax. Selanjutnya Xtrain, Xtest, Ytrain, Ytest ini merupakan proses data split yang dimana data test size ini merupakan diambil dari data uji yaitu 30 dan random set ini data yang diambil secara random. Adapun hasil dari dataset splitting yaitu Xtrain set hasilnya ialah 70 narasi dan Xtest 30 narasi untuk data uji. Ytrain 70 pelabelan untuk data latih, Ytest 30 pelabelan untuk data uji. Pembuatan model dengan KNN. Pada tahapan ini, pembuatan model latih dengan KNN serta dilakukan pembobotan dengan menggunakan fitur TF-IDF dibungkus dengan pipeline supaya pipeline itu merupakan wadah untuk masuknya data yang diproses sesuai dengan urutannya. Selain itu berguna untuk menyederhanakan code untuk meminimalisir error pada penulisan code. Adapun hasil dari pembuatan KNN Snackboard ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Hasil yang didapatkan pembuatan model ialah mendapatkan hasil akurasi 0,9 dan confusion metric 12, 3, 0, 15. Adapun code-nya pipeline ini untuk membungkus atau wadah agar masuknya data diproses sesuai urutannya. Di line 50 di sini FIDF ini untuk pembobotan pada kata. Dan di line 51 ini metode yang saya gunakan untuk pengklasifikasian. Dan setelah KNN ini di dalam kurung terdapat parameter tuning dari metode KNN. Evaluasi model. Pada tahapan ini, pembuatan model visualisasi dari conversion metric merupakan hasil pemanggilan Ytest, di mana itu bersumber dari tahapan pembuatan model yaitu with search CV, yang sebelumnya dikasih contoh pada gambar slide sebelumnya. Pada contoh gambar
confusion metric ini terdapat 12, 3, 0, 5, yang mana jumlah data 15 ini merupakan data valid yang terklasifikasikan valid ataupun benar. Yang 12 ini merupakan data hoax yang terklasifikasikan hoax. Dan 3 ini merupakan data hoax yang terklasifikasikan valid. Adapun perhitungan rumus confusion metric yaitu dari precision 15, TP ini true positif, yang dimana data valid terklasifikasikan valid dibagi 15 data valid yang terklasifikasikan valid ditambah data hoax yang terklasifikasikan valid. Hasilnya ialah 0,83. Jadi precision didapatkan ialah 0,83. Adapun recall, tahapan recall ini 15 data valid yang terklasifikasikan valid dibagi 15 data valid yang terklasifikasikan valid ditambah data valid yang terklasifikasikan hoax 0 sama dengan 1. Selanjutnya F1 score sama dengan setengah plus 1 per precision plus 1 per recall. Hasil yang didapatkan dari F1 score ini ialah 0,91. Selanjutnya pada akurasi pada penelitian ini dengan menggunakan metode Canus-Snekbone yang didapatkan dari 100 data pada dataset ialah 15 data yang terklasifikasikan valid plus 12 data yang terklasifikasikan hoax dibagi jumlah data uji sama dengan 0,9%. Ini merupakan akurasi yang didapatkan dari data uji yang saya gunakan ialah 30. Tahapan implementasi. Tahapan implementasi ini saya menggunakan Streamlit, di mana Streamlit ialah library framework untuk pembuatan API berbasis website. Di sini terdapat gambar library yang saya gunakan untuk pembuatan website. Di antaranya ada Streamlit, Pickle, NumPy, Pil, Pandas, dan Joplib. Pickle digunakan untuk memanggil pembuatan model yang saya sudah buat di Jupyter Notebook. NumPy digunakan untuk matrix pada pengklasifikasian. Pil import image untuk menampilkan image pada tampilan website. Pandas untuk menampilkan data. Dan Joplib untuk memanggil pemfaktoran yang sudah saya buat pada Jupyter Notebook. Adapun pada line 10, 11, 12 ialah pemanggilan model yang sudah saya buat pada Pickle. Dan untuk yang vectorize Joplib, ini pemanggilan pemfaktoran yang sudah saya buat pada Jupyter Notebook dengan library Joplib. Adapun code untuk pembuatan websitenya ialah devmain, sttitle, Streamlit title ini digunakan untuk memberikan title pada website. Image dan image open ini digunakan untuk menampilkan image logo trilogi. Dan image sama dengan with column width digunakan untuk mengatur gambar tingkat kebesarannya. Selanjutnya pada line 23 terdapat penginisialisasian narasi sama dengan sttext input narasi berita. Ini untuk menampung data atau inputan baru. Selanjutnya pada line 26 terdapat if button klasifikasi.
Jadi di website saya terdapat button klasifikasi yang mana jika kita masukkan inputan baru, terus diklik klasifikasi, maka aksi yang dijalankan ialah pada kode 27 sampai dengan 33. Narasi underscore V sama dengan vectorized transform narasi ialah memanggil pemfaktoran dari yang sudah saya buat di Jupyter Notebook dengan variabel narasi untuk data inputan baru. Result ini untuk hasil dari pengklasifikasian. Dan jika sudah diklasifikasikan, maka akan timbul atau akan muncul kalimat the output is hoax atau valid dari inputan yang diinputkan. Adapun tampilan dan pengujian, di sini terdapat gambar website yang telah saya buat pada skripsi saya ini. Di sini ada title, klasifikasi berita hoax COVID-19 pada akun Instagram di Instagram berbahasa Indonesia, ada logo, ada label untuk memasukkan inputan baru, dan ada button klasifikasi. Di sini ada contoh dataset yang sudah saya gunakan untuk melakukan pengujian, di mana satu dari akun berita turun text ID narasi seperti yang ada di slide ini, narasi seperti ini dengan label hoax yang saya klasifikasikan di website saya dan hasilnya hoax. Lalu ada dari akun berita hoax booster COVID-19 dengan narasi seperti ini dengan label hoax dan hasil hoax. Hasil hoax ini didapatkan dari pengklasifikasian dari website saya yang sudah saya buat. Penutup. Pada tahapan penutup, terdapat kesimpulan dan saran. Kesimpulan, semakin banyak dataset yang digunakan, maka semakin baik sistem dalam melakukan pembelajaran untuk proses pengklasifikasian. Klasifikasi berita hoax COVID-19 pada akun berita Instagram berbahasa Indonesia menggunakan metode Canis Network memiliki presentasi akurasi keberhasilan 90%, di mana nilai precision 83%, recall 100%, F1 score 91%. Selanjutnya, poin ketiga, model yang telah dibuat dan implementasikan ke dalam web mampu memberikan hasil yang baik dalam menganalisis inputan baru, seperti tadi yang sudah saya jelaskan di video pemaparan program saya. Selanjutnya, pada poin pertama, diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat memanfaatkan deep learning dengan metode convolutional neural network atau CNN dalam melakukan klasifikasi teks pada dokumen ke dalam kelompok berdasarkan isi dengan dataset yang lebih banyak dengan harapan dapat membantu menyelesaikan pekerjaan dan mendapatkan tingkat akurasi yang tinggi. Poin selanjutnya ya, peneliti berharap untuk penelitian selanjutnya dapat mengembangkan klasifikasi berita hoax berdasarkan gambar di Instagram pada postingan yang tidak mempunyai caption berbahasa Indonesia dan berbahasa asing sehingga dapat membantu dalam mengatasi berita hoax. Sekian presentasi dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.